Tuan Zhanglei, ibumu sudah menunggak biaya rumah sakit sebesar 300.000. Menurut peraturan, kami tidak bisa melanjutkan perawatannya. Bukankah ini putra sulung keluarga Shang? Kak Qiang, siapa sih orang ini? Ini adalah menantu terkenal keluarga Jiang. Oh, jadi ini si sampah besar keluarga Jiang? Cia ya? Jiang Qiang, jangan keterlaluan. Keterlaluan. Zhang Lei, kamu pikir kamu masih anak orang kaya seperti dulu? Pukul dia. Hei, kalian ngapain? Aku kasih tahu ya, gadis kecil, jangan ikut campur. Kalau kalian terus memukul, aku akan laporkan ke polisi. Kak Qiang, gimana nih? Pergi. Gak apa-apa. Kamu gak apa-apa. Gak apa-apa, terima kasih. Kalau kamu gak apa-apa, aku duluan ya. Bagaimana aku bisa sampai di titik ini? Sayang, aku benar-benar tidak mengerti. Padahal bisnis keluarga Shang sudah di tangan. Kenapa masih harus menikah dengan si sampah itu? Sayang, apa itu menikah? Maaf, maksudku kawin. Sayang, bukankah aku sudah bilang? Kita berdua sudah dijodohkan sejak kecil, loh. Siapa tahu keluarganya bangkrut secepat itu. Ayahku demi mendapatkan investasi 20 miliar dari bos besar. Memaksa aku menikah dengannya, kalau tidak, aku tidak mungkin menikah dengannya. Kapan kamu akan bercerai dengannya? Sayang, kamu sudah tidak sabar ya? Tanda tangani ini. Jangan kira setelah 2 tahun menikah ke keluarga kami, kamu bisa mengambil apa saja. Aku sudah tanda tangan, sekarang giliranmu. Oh ya, ayahku belum tahu tentang ini. Belakangan ini hati-hati, jangan sampai ketahuan. Ngapain lihat-lihat? Kamu pikir kamu masih si anak kaya yang dulu berkuasa? Boros-boros seperti dulu? Ibumu sudah sakit parah. Menurutku, hidup juga hanya beban. Lebih baik mati saja. Baik. Dia sudah mengambil begitu banyak uang dari keluarga kami. Kali ini dia pasti akan membantuku. Jiang Xian. Mengingat kita pernah menjadi suami istri. Pinjamkan aku 300.000 lagi. Kamu benar-benar menganggapku sebagai mesin ATM. Rumahmu sudah bangkrut, masih bicara soal hubungan suami istri? Ibuku dirawat di rumah sakit, butuh 300.000 segera. Aku pasti akan membayarmu nanti. Dengan APA kau akan membayar? Kekulai. Kau menukarnya dengan giokmu. Tidak bisa, ini warisan keluarga. Ibumu hampir mati, kau masih tidak rela melepas giokmu? Aku kasih 3 detik, pilih ibumu atau giok itu? Baik. Aku setuju. Maaf, aku tidak bisa memegangnya. Hei, cepat bawa ke sini. Giok, Giok sudah hancur, masih mau uang? Kau. Aku adalah leluhurmu, ahli pengobatan. Di dalam giok ini, ada semua ilmu pengobatanku. Sekarang kuberikan padamu, semoga kau bisa melanjutkan misiku menyelamatkan nyawa.
Jadi, ibuku bisa diselamatkan. Dokter, tolong selamatkan istriku. Keadaannya cukup rumit, mari kita lihat apakah ilmu pengobatanku benar atau tidak. Mari lihat hasil tes dulu. Ini hanya pingsan karena kurangnya suplai darah ke otak. Oh, ini Sang Leia? Kalau kau bisa, kenapa tidak menyelamatkan ibumu? Jangan sok tahu di sini. Kau ya? Kenapa di sini? Apa kau baik-baik saja? Kau? Kenapa kau di sini? Aku datang untuk membayar biaya ibuku. Dokter, bagaimana istriku? Ternyata kau benar. Tapi, tidak perlu diobati lagi. Apa maksudnya tidak perlu diobati? Tolong periksa lagi. Daripada buang waktu, lebih baik pikirkan urusan pemakaman. Jangan khawatir, ini hanya penyakit kecil, cukup dengan 1 jarum. Jangan bercanda, dia adalah otoritas di rumah sakit ini, bahkan dia bilang tidak bisa diobati. Jangan membuat masalah. Percayalah padaku. Kau bilang bisa mengobati? Sungguh lucu. Ibumu masih terbaring di rumah sakit, begini saja, kalau kau benar-benar bisa mengobati. Aku akan membayar 300.000 biaya pengobatan ibumu. Kau yang bilang ya? Ruoking, tolong ambilkan jarum perak untukku. Baik. Istriku, kau baik-baik saja. Bagaimana? Mau menang kalah? Ini tidak mungkin. Segera bawa dia untuk pemeriksaan. Begini, ilmu pengobatan level dewa ini. Keluarga Zhang pasti bisa bangkit kembali. Ilmu pengobatanmu hebat, ajarin dong. Aku harus pertimbangkan dulu. Oh iya, belum sempat berterima kasih untuk bantuanmu kemarin. Makan malam bareng yuk. Master yang manggil, pasti harus datang. Oke. Ibuku di ruang perawatan itu, aku duluan ya. Baik, hubungi aku kalau ada perlu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bu, aku bisa mengobati. Nak, ini gara-gara ibu. Bu, jangan bicara dulu. Kok tiba-tiba sembuh? Bu, nanti akan kuceritakan perlahan. Keluarga kita akan bangkit kembali. Dokter Dewa, tolong selamatkan nenekku. Lei, kalau bisa, tolong selamatkan neneknya. Ibu istirahatlah dulu, aku akan segera kembali. Ayo pergi. Silahkan masuk, dokter. Sang Lei, ngapain kau di sini? Lagi ada yang lain di sini? Ini dokter spesialis yang kucari. Dokter Sang, ahli pengobatan. Untuk mengobati stroke nenek Li. Aku juga datang untuk obati stroke Pak Li. Ngobatin penyakit? Kau bisa pengobatan? Gak pernah dengar. Ayah, ini dokter Sang yang kubicarakan. Dia baru saja menyelamatkan Ahui. Dokter Dewa. Jangan nanti keluarga Jong bertahan-tahan. Mana mungkin bisa pengobatan? Jangan sampai tertipu olehnya. Bagaimana kalau kedua dokter bekerja sama? Sudah kubuatkan resep. Resepnya bagus, tapi aku pakai akupunktur. Dari diagnosaku, stroke nenek sudah 2 tahun. Otot mulai atrofi. Akupunktur di meridian bisa percepat pemulihan. Zhang Lei, coba lihat wajahmu di cermin. Acupuncture? Angger di APA Cal? Ayo kita taruhan. Taruhan 1 juta. Aku yakin kau penipu. 1 juta kurang. 10 juta. 10 juta? Nanti transfer langsung di tempat ya. Awas jangan sampai celanamu habis kalah taruhan.
Kenapa kalian berdua bawa keluarga saya ke dalam taruhan kalian? Pak Li, percayalah pada saya, dalam 1 jam. Nenek bisa berjalan lagi. Kalau tidak bisa, Kalau tidak bisa, saya, Zhang Lei, siap berhubungan aku dengan Anda. baiklah, saya akan percaya padamu sekali ini. Pak Li, saya menyesal. Saya sudah bilang, sifatmu memang begitu. Sejak kapan kamu bisa pengobatan tradisional? Jangan sampai nanti nenek malah harus dibawa dengan tandu. Bukan, maksud saya. Gue belum saja. Bohong saja, saya akan lihat apa yang terjadi setelah 20 menit. Bagaimana kamu akan mentransfer 10 juta ke rekening saya? Pak Zhang, pinjam jarum perak Anda sebentar. Jangan pikir kamu bisa menipu semua orang dengan hanya bermain-main di sini. Tidak akan bisa menipu semua orang. Nenek, Anda bisa mencoba menggerakkan kedua kaki Anda. Lihat apakah Anda bisa berjalan. Bagaimana mungkin? Baru sembuh, masih butuh banyak istirahat. Ayo. Nenek, pelan-pelan ya. Jiang Xian. Kita semua sudah dewasa. Hari ini kita semua adalah saksi. Taruhan kita. 10 juta sudah ditransfer, Zhang Lei. Kamu memang hebat, bersembunyi di keluarga Jiang selama ini. Dan masih menyimpan trik ini, tapi jangan terlalu sombong. Kita lihat saja nanti. Dokter ajaib. Kamu benar-benar hebat. Jika ada yang perlu saya bantu, saya siap membantu. Ini hadiah kecil, tolong diterima, tidak ada password. Dengan 10 juta dan kartu ban ini. Ditambah dengan keahlian pengobatanmu yang luar biasa. Keluarga Zhang pasti bisa bangkit kembali. Sayang, Lepaskan saya. kamu cantik sekali. Kalau ikut saya, kamu tidak perlu jadi perawat lagi. Bagaimana, sayang? Saya tidak tertarik, lepaskan saya. Dia bilang lepaskan dia, kamu tidak dengar? Kamu siapa? Dia pacar saya. Sayang, kamu bilang si tampan ini pacarmu? Saya tidak percaya. Percaya atau tidak, saya tetap pacarnya. Apa yang terjadi tadi? Seorang anak orang kaya yang macam-macam sama saya. Tenang, aku akan membalasmu. Kak perawat, saya butuh ganti obat. Lihat bagaimana aku menghukummu. Hei, aku suruh kamu ganti obat untukku. Aduh, ini kelumpuhan kaki karena alkohol. Mungkin harus pakai kursi roda, dia itu. Dia mencoba menjebakku tapi gagal. Tenang dulu, tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Kamu tahu siapa ayahku? Percaya tidak percaya, besok rumah sakitmu tutup. Lin Ruoking, kamu dipecat. Pak Direktur, kenapa? Dia adalah pemegang saham besar rumah sakit kita, putra mahkota Jin Rui Pharmaceutical. Are you Cheng? Tolong maklumi aku. Baiklah Pak Direktur, aku akan. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Ru Woking. Tenang, aku akan membantumu. Zhang Lei. Begini, kamu pulang dulu dan istirahat. Aku masih ada urusan. Baik, kamu pulang hati-hati. Kamu juga. Aduh, kakiku sakit, Tuan Jin. Ini kelumpian, kenapa kakimu sakit? Kilyar, pergi sana. Sudah kubilang, semua pergi. Tuan Jin memang temperamental. Pergi. Sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Kamu yang membuatku seperti ini. Hei hei hei, jangan bicara begitu, Tuan Jin. Aduh. Pergi. Jangan bergerak. Lepaskan, bodoh. Sudah kubilang jangan bergerak. Bawa orang sini. Ini atrofi otot mendadak, kalau ditunda. Kamu benar-benar akan cacat. Kenapa aku harus percaya padamu?
Karena sekarang kamu bisa bicara denganku. Sepertinya tidak terlalu sakit lagi. Bagaimana? Barusan hanya sementara menekan titik akupunturmu. Dokter ajaib, tadi aku salah, tolong selamatkan aku. Nah, Mengerti? Pacarmu besok aku akan minta dia kembali bekerja. janji seorang pria sejati. Tak bisa ditarik kembali. Sekarang coba gerakan. Hebat, benar-benar sembuh. Dokter ajaib, kau sekarang kakakku. Sudah. Meski penyakitnya sudah terkendali. Tapi jangan minum alkohol lagi. Baiklah, kakak, aku akan mendengarmu. Sampai jumpa. Ruoking. Zhang Lei, kau tahu apa? Aku bisa kembali bekerja normal. Selamat. Rupanya dia menepati janji. Ternyata kau yang membantuku. Terima kasih Zhang Lei. Kakak ipar, sini. Jin Chenghe. Cepat naik, aku antar kalian. Cepat bilang kalau ada sesuatu. Maafkan aku, kakak ipar, kemarin aku salah. Semua sudah berlalu, kau harus berubah. Jangan seperti ini lagi. Sudah, nyetir yang baik. Baiklah, kakak. Kakak ipar, hati-hati di jalan. Kakak, malam ini aku ajak kau jalan-jalan. Kita ke tempat bagus. Kau yang atur. Ini dia. Ini wilayahku, kakak, main sesukamu. Jin, silakan masuk. Sang, silakan masuk. Asetmu sekarang tidak bisa masuk ke klub kami. Ini temanku, biarkan kami masuk. Jin, jangan buat aku susah. Hak vape-mu hanya untukmu sendiri. Kau tahu aturan kami, sial. Ini cukup? Cukup. Silakan. Kakak, bagaimana? Lumayan kan? Chenghe, aku ke kamar mandi dulu. Pergilah. Cewek cantik, main dengan kakak, main sebentar. Apa yang kau lakukan? Anak kecil, jangan ikut campur, pergi sana. Aku pasti akan ikut campur. Buta matamu, ini kakakku. Maaf, kakak, maaf, pergi. Wah, ini bukan Subaisih? Aku pergi dulu. Kakak, aku antar, orang ini terlihat tidak baik, ayo pergi. Gadis kecil itu cukup menarik. Perlu aku cari orang untuk membawanya ke tempat tidurmu? Agar tidak dimanfaatkan oleh si sampah itu. Tenang. Lambat laun akan jadi milikku. Hello Zhang Lei. Mau makan siang bareng siang ini? Oke, aku tidak masalah. Terima kasih. Maaf, Nona Su, aku terlambat. Ini kopi yang aku pesan untukmu. Gimana kabarmu akhir-akhir ini? Halo kakak. Semuanya sudah diatur. Aku ke toilet dulu. Oak.
Bro, bantu aku cek ID, lihat sekarang ada di mana. Tunggu ya kak. Di hotelmu sekarang, 1021. Oke. Hari ini kamu milikku. Apa yang kamu lakukan? Ternyata kamu si anjing ini. Hormati aku. Name aku Goyu. Aku tidak peduli kamu siapa. Panas, tidak nyaman. Halo Zhang Lei, terima kasih untuk tadi malam. Sama-sama, kita teman. Kalau begitu, karena kita teman, aku yakin kamu tidak akan menolak ajakan teman. Ayo kita minum kopi. Ya, tentu saja. Oke, kita ketemu di kafe di bawah rumahku, jangan sampai tidak datang. Jangan sampai tidak datang. Baizi. Sakit kepala. Ayo kita pergi. Baizi, ayo. Tidak bisa jalan lagi. Zhang Lei, aku sangat tidak nyaman, tolong selamatkan aku. Nona Su, jangan seperti ini. Nona Su, tenang. Tolong selamatkan aku. Kak, sudah ketemu. Ini Semua adalah rencana Jiangxian dan Gohua bersama-sama. Semua ini untuk membalas dendam padamu. Lagi-lagi Jiangxian. Kak. Aku rasa kita harus bertindak. HMPH. Pasangan anjing ini, ditambah dengan urusan mereka yang memaksa aku bercerai. Saatnya untuk menyelesaikan ini. Paman, aku yakin kamu sudah tahu tentang semua dokumen ini. Apa yang kamu inginkan? Aku mau semua saham yang ada di tanganmu. Kamu ini memanfaatkan kesulitan orang. Memanfaatkan kesulitan orang? Dulu kan kamu juga begitu padaku. Aku mengumpulkan semua bahan ini agar masa tuamu tidak bisa bertemu Jiangxian lagi. Baik, aku tanda tangani. Urusannya tidak perlu repot-repot, kamu yang mengurus. Zhang Lei, kamu mau apa ke sini? Halo semuanya, aku adalah direktur utama baru kalian. Namaku Zhang Lei. Zhang Lei, kamu bercanda ya? Siapa yang memberi kualifikasi sampai kamu duduk di posisi ayahku? Jiangxian, kualifikasi ini justru diberikan oleh ayahmu. Mana mungkin? Ini pasti palsu. Jiangxian, buka matamu yang bego itu dan lihat baik-baik. Ini tulisan tangan ayahmu atau bukan? Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Sudah sampai begini, Jiangxian, terima saja. APA? Baik.
Mulai hari ini, grup Jiang secara resmi berganti nama menjadi grup Zhang. Bagi yang mau pergi, aku bisa beli kembali sahamnya dengan harga tinggi. Kak, keluarga Jiang sudah bangkrut. Saham sekarang sudah tidak berharga lagi. Ada yang mau pergi? Halo Direktur Zhang. Jiang Xian, kamu mau apa? Zhang Lei, aku tidak menyangka ada permata sepertimu. Jiang Xian. Sekarang menyesal? Ngapain aja dari tadi? Zhang Lei, apa aku sekarang benar-benar sudah tidak menarik sama sekali bagimu? Keluar. Aku masih ada hadiah besar untukmu. Sebenarnya, aku rasa hadiah besar ini sepertinya lebih cocok untukmu ya. Zhang Lei, bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Jiang Xian, kamu memang rendah sekali. Aku salah, maafkan aku. Beri aku kesempatan lagi, tidak? Zhang Lei. Hai Zhang Lei. Bisa temani aku ke pesta malam nanti? Orang sepertiku takutnya malah mempermalukanmu. Memalukan. Selama ada Subaizhi di sini, aku lihat siapa yang berani meremehkanmu. Kalau begitu, aku tidak masalah. Nanti malam aku jemput kamu. Pria di sebelah Subaizhi ganteng banget ya. Memang mereka berdua cocok banget. Zhang Lei, aku udah tahu semua kejadian yang lalu. Makasih ya. Ngapain bilang makasih? Cuma bantu aja kok. Lepas tangan kamu. Yi Chen, kamu kok datang? Kakak, kamu terus nggak pulang. Aku cuma kangen aja, jadi mampir buat lihat kamu. Kamu siapa? Siapa yang ngasih izin? Pegang tangan kakak aku? Nona Su, adik kamu selalu kayak gini ya? Penyakitku, ada hubungannya sama kamu? Memang gak ada hubungannya sama aku, tapi Tapi apa? Cepetan bilang. aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Beneran? Ngaco, kakakku udah datengin banyak dokter terkenal. Tapi nggak ada yang bisa sembuhin penyakitku. Kamu masih berani ngomong besar. Ngomong besar. Di sini sakit ya, apalagi pas batuk. Sampai nggak tahan sakitnya. Terus kenapa? Buka mulut. Tuan Su. Sekarang gimana rasanya? Kamu kasih aku makan apa? Bahkan berani tusuk aku pakai jarum. Nanti aku habisin kamu. Tuan Su, mending kamu rasain dulu. Kondisi tubuh kamu, baru mikir. Harus ngomong apa sama aku. Kak. Kayaknya aku udah merasa lebih enak. Zhang Lei, makasih banyak ya. Aku udah ngutang lagi sama kamu. Ngapain bilang makasih? Kamu kan dulu juga pernah bantu aku. Siapa tadi? Ham. Kayaknya kamu lumayan jago juga. Aku terima kamu jadi calon kakak ipar aku. Ruo King. Maaf Nona Su, aku ke toilet dulu. Iya, baiklah. Kak. Kamu suka sama anak ini ya? Aduh, anak kecil. Jangan ikut campur urusan kakakmu. Ruo King. Kamu siapa? Sakit ya? Maaf. Dia datang, cepat-cepat. Kalian siapa? Apa yang kalian mau? Tolong aku. Tolong. Kalian siapa? Apa yang kalian mau? Serahkan barang yang ada di tanganmu. Kalau tidak, jangan selekin aku. APA? Aku tidak tahu. Jangan pura-pura tidak tahu, cepat serahkan.
Aku benar-benar tidak punya apa-apa. Orang jahat. Anak kecil, jangan ikut campur, cepat pergi. Terima kasih banyak. Sama-sama, ketemu aku mereka sial. Kok Jonglei. King R, kenapa kamu di sini? Aku datang ke pesta. Kamu? Kenapa kelihatan berantakan? Aku baik-baik saja. Cuma ketemu orang mabuk. Aduh, jangan pedulikan aku. Kamu pulang saja. Bagaimana bisa? Ayo, aku antar kamu pulang. Jonglei, Ada APA? Nona Su, tidak apa-apa. Perkenalkan, ini adikku, M. Yunan King. Kakak Baizhi, aku sangat suka sama kamu. Bisa foto bareng? King R, hari ini jangan dulu. Tidak apa-apa, adik kecil, ayo. Baizhi, acaranya sebentar lagi mulai. Kakak Zhanglei, mobilku juga sudah datang. Kalau begitu, kamu pulang dulu sama kakak Baizhi. Aku juga pulang. Oke, hati-hati ya. Hal kecil saja tidak bisa, kamu sampah ya? Berani merebut kakak Zhanglei dariku. Su Baizhi. Zhanglei, terima kasih untuk malam ini. Nona Su, aku juga senang malam ini. Panggil aku Baizhi. Dingin sekali di luar, aku antar kamu pulang. Su Baizhi, kebetulan. Kita ketemu lagi, kebetulan. Hmm. Sepertinya pelajaran terakhir belum cukup ya? Go Huo. Apa yang kamu omongin? Jaga mulutmu. Lihat baik-baik, semoga nanti kamu juga seberani aku. Ayo. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi, aku nggak berani lagi. Go Huo. Jangan muncul lagi bikin kesal. Keluarga Jiang sudah jatuh, kamu pakai apa lawan aku? Kalau nanti berani lagi nggak sopan sama Baizhi, aku bakal bikin kamu malu. Pergi. Cepat, cepat pergi. Zhanglei, terima kasih. Gampang, sama-sama. Ayo pergi. Wow, antar kamu pulang ya, pasti dia suka sama kamu. Kamu mau bawa aku kemana? Nanti juga tahu. Ayo, jalan terus, berhenti. Belok ke belakang. Duduk. Kamu mau ngapain? Jangan buka mata, jangan intip. Oke, ngerti. Selamat ulang tahun Ruo King. Terima kasih Zhanglei. Buatlah permohonan.
Permohonan apa? Apa ada hubungannya sama aku? Nggak aku kasih tahu, kalau diomongin nggak bakal terkabul. Nakal. Besok bangun pagi, jangan malas-malasan. Langkah lagi 2 kali udah sampai rumah. Sampai sini aja. Aku nggak tenang, aku antar sampai depan rumah. Kamu tunduk. Ada apa walking? Terima kasih Zhang Lei. Terima kasih, anak muda. Antar anak kami walking pulang. Tante. Aku duluan ya. Telepon. Walking, ini anak muda yang kamu bilang ya? Iya, Orangnya lumayan, tapi kalian berdua nggak bisa bersama. Mama, dia tahu kamu siapa. Kamu cepat atau lambat pasti akan pulang untuk mewarisi bisnis keluarga. Dia hanya seorang mantan menantu yang diusir oleh keluarga Jiang, tidak pantas untukmu. Ibu. Nyawa adikmu ada di tanganku. Aku yakin kamu tahu apa yang harus dilakukan. Mencerti, Nona. Saya pasti akan menyelesaikan perintahmu. Tapi apakah Anda punya masalah dengan Zhang Lei? Urusanku tidak pantas kamu tanyakan. Ini adalah produk baru yang dikembangkan oleh perusahaan kami, obat asma cepat. Hari ini saya hanya ingin memberitahu semua orang. Strategi perusahaan selanjutnya adalah mempromosikan obat asma ini secara besar-besaran. Obat ini akan membantu lebih banyak pasien. Asal digunakan secara teratur, pasti bisa sembuh total. Bicara muluk-muluk, apa benar ada efeknya? Kamu bilang ada efek ya ada efek. Ini murni obat herbal, jangan sampai merusak reputasi perusahaan kita. Apakah ada yang sudah mencoba obat ini? Coba tunjukkan sampelnya. Reputasi. Kamu yang punya reputasi. Obat yang dijual oleh anak perusahaan Ningmu semakin mahal. Efeknya semakin buruk, reputasi hampir hancur karena kamu. Kalau aku tidak mengembangkan produk baru untuk menyelamatkan reputasi, perusahaan ini akan hancur karena kamu. Tentu saja, aku sudah menguji obat ini di rumah sakit yang aku kenal. Efeknya sangat bagus. Ini laporan percobaannya, silakan dilihat. Pak Sam, jangan-jangan kamu menambahkan bahan terlarang? Bahan terlarang? Jangan bercanda. Masa kamu bisa membuat obat yang seefektif ini? Haha. Lihat, Pali sampai marah. Cepat panggil ambulans, Pak Li pingsan. Minggir. Karena Pak Li sudah sadar. Aku yakin ini bisa membuktikan kemampuanku dalam pengobatan. Hanya membuktikan kemampuanmu, tapi obatnya bagus atau tidak, itu belum tentu. Baiklah, besok semua orang bawa keluarga atau teman yang menderita asma untuk mencoba obat kami di perusahaan. Hari ini kalian lihat yang aku pegang ini. Adalah obat baru perusahaan kami, obat asma cepat. Oh ya, APA ini benar-benar mencer. Direktur kita cuma asal-asalan. Dia bukan profesional, tapi kemarin berhasil menyembuhkan Pak Li. Sudah datang, hari ini kita datang. Tepat untuk melihat sendiri obat asma cepat ini. Oh ya, kenapa kamu percaya sama Samuel orang? Diselamatkan sekali langsung jadi kaki tangan. Kemarin dia pasti hanya kebetulan saja. Bagaimana kamu bisa percaya obat ini? Saya yakin semua orang punya banyak pertanyaan. Semua orang bisa mencobanya. Bagaimana jika saya rusak karena mencoba? Siapa yang akan mengganti saya? Ayah, ini terlalu bodoh. Bisakah perusahaanmu berkembang dengan orang seperti ini? Cepat berikan ke teman saya. Om, obat ini tidak bisa sembarangan dimakan. Kamu anak kecil, apa yang kamu tahu? Jangan menghalangi saya untuk sembuh. Aduh.
Aduh, ini benar-benar bekerja. Bagaimana kalau kamu mencobanya juga? Dokter ajaib, saya memang tidak mengenal kehebatanmu. Kakak, grup Dong telah mendaftarkan merek kita. Sudah muncul di internet, lihatlah. Saya tahu. Perusahaan kami telah mengembangkan pil penenang hati. Tidak hanya bisa cepat menyembuhkan asma akut, tapi juga bisa menyembuhkan asma secara total. Apakah ada efek sampingnya? Apakah ada hormonnya? Tidak ada efek samping, tidak ada hormon. Obat kami menggunakan formula rahasia yang sangat ajaib. Ajaib? Kamu ini menjiplak grup Sang. Tentu saja kami yang menciptakannya. Kami sudah mendaftarkan patennya. Apakah Tuan Sang datang untuk mendukung kami? Selamat datang. Tuan Dong, di mana presentasi uji klinismu? Jangan berpikir bahwa barang curian tidak perlu uji klinis. Tuan Sang, anak muda jangan terlalu emosional. Saya berterima kasih karena kamu datang untuk mendukung, tapi malah merusak acara saya. Tuan Sang dari grup Sang. Apakah formula rahasiamu ini menjiplak grup Dong? Kamilah yang pertama kali menciptakannya. Mengapa kamu tidak mendaftarkan patennya? Kami sedang dalam proses mendaftarkannya. Cepat berikan obat saya padanya, agar semua orang melihat hasilnya. Obat kami butuh waktu untuk bekerja, jangan terburu-buru. Jika kita menunggu lebih lama, orangnya akan mati. Gunakan pil asma cepat kami. Obat kami bekerja cepat. Kamu hanya penipu. Obat ajaib terhebat muncul. Bukankah kamu bilang ini pasti berhasil? Dia memberikan saya resep yang tidak lengkap. Formula rahasia yang sebenarnya hanya dia yang tahu. Zhang Lei, selama kamu menjabat sebagai direktur, tidak membawa pengaruh baik bagi grup. Jika grup mengikuti keputusanmu, saya rasa tidak akan lama lagi bangkrut. Zhang Lei, berapa banyak uang yang kamu hasilkan untuk grup? Dividen kami tidak seperti dulu. Menurut saya, jika kamu tidak bisa menunjukkan hasil, lebih baik segera mengundurkan diri dan memberi kesempatan pada orang lain. Hahaha. Karena kalian berdua sangat buru-buru menunggu saya mundur, maka saya Zhang Lei akan membuat kalian melihat bagaimana saya Zhang Lei bisa duduk dengan mantap sebagai ketua dewan. Yi Chen, rencana kita bisa dimulai. Halo Yi Chen. Beli saja. Diterima. Waktunya sudah tiba. Jual. Baik. Bersulang, bersulang. Zhang Lei, selamat ya. Kamu sangat hebat di pasar saham. Terima kasih Baizi. Kakak, jelas saya yang lebih hebat, kamu terlalu memihak. Baiklah, kamu hebat, makan saja tidak bisa membuatmu diam. Kak Zhang Lei, tidak keberatan jika saya bergabung di Mejamukan. Duduklah. Kak Zhang Lei, kenapa kamu terlihat tidak bahagia hari ini? Apakah karena kakak Su? Bukan dia. Lalu karena siapa? Dia sangat jahat. Cepat kembalikan kakak Zhang Lei yang ceria dan optimis. Kamu tidak akan kenal kalau saya bilang. Katakanlah. Dia adalah perawat di rumah sakit Zhongcheng.
Lin Ruoking. Apakah dia? Bagaimana kamu bisa punya foto Ruoking? Dia adalah putri keluarga Lin. Ternyata kamu menyembunyikan ini dariku. Sahamnya turun. Saham perusahaan terkena dampak. Saham Zhang naik. Sekelompok orang yang tidak berguna. Tuan Zhang, pasar saham memiliki aturannya sendiri. Terlalu serakah tidak baik. Nikmatilah uang 1,5 miliar itu. Tapi jika kamu berani terlibat lagi dalam saham, membuatnya naik turun seenaknya, maka saya tidak bisa menjamin keselamatan wanita yang kamu cintai. Dan juga orang tuamu. Pertunjukan dimulai. Oh, ini bukan Tuan Zhang. Anda siapa? Tuan Zhang akhir-akhir ini sangat hebat ya. Tentu saja tidak kenal saya, ini Tuan San, akhir-akhir ini. Saham grup San tidak turun drastis kan? Tentu saja tidak suka melihatmu. Hei, Tuan San, kalian semua sudah datang. Tuan Jin, silakan masuk. Berikutnya yang akan kita lelang adalah tanah nomor 9 hari ini. Harga awal 29 juta. Sidiap kinaikan 1 juta. Baik, mari kita mulai lelang. Nomor 56, Tuan ini menawar 30 juta. Ada yang lebih tinggi dari 30 juta? 30 juta sekali. Selamat kepada Tuan ini, deal. Kamu siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Kamu hanya perlu tahu. Hari ini, tanah pertama yang akan kita lelang adalah tanah nomor 8 di Kota Lama Selatan, harga awal 30 juta. Setiap kenaikan 10 juta, mari, lelang dimulai. Cheng He, tanah ini bagus ya. Hari ini saya harus dapatkannya. Kak, tanah ini. Nomor 76, Nyonya ini menawar 40 juta. Ada yang lebih tinggi dari 40 juta? Pria pertama di barisan depan, nomor 56, 50 juta, 70 juta. Nomor 99, 70 juta. Ada yang lebih tinggi dari 70 juta? 70 juta sekali. Baik, nomor 56, Tuan ini menawar 80 juta. Ada yang lebih tinggi dari 80 juta? 90 juta. Tuan nomor 99 menawar 90 juta. Ada yang lebih tinggi dari 90 juta? 90 juta sekali. 90 juta 2 kali, 90 juta 3 kali. Deal. Selamat kepada Tuan ini. Tuan Zhang, tanah ini saya terima dengan senang hati. Karena Tuan San menyukainya, tanah ini saya berikan padamu. Lagi pula, saya tidak tertarik di sini. Hahaha. Zhang Lei, kamu hebat. Kak, saya menemukan beberapa hal menarik tentang keluarga San. Bagaimana? Saya menemukan ada orang dari keluarga Kong yang diam-diam memindahkan saham. Kamu ingat asisten di samping Chun Cheng Ming? Itu dia adalah anak haram dari kakek San. Sunny. Sepertinya Chun Cheng Ming si bodoh ini.
Bukan tidak mungkin dia sudah dijual tapi masih membantu menghitung uang. Yi Chen, sebarkan berita. Ada mata-mata di keluarga San. Sayap. Perusahaan saya ada marah-marah. Masih perlu orang lain membantu saya? Tuan San, masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Sang Lei. Sang Lei, dia lagi, bagaimana kalau batch obat itu? Lakukan ya. Tuan Sang, tidak baik, batch barang perusahaan ada masalah. Kak, ini keluarga San kan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Chun Chengming sendiri tidak bisa mengerti, maka kita yang akan membantunya membersihkan rumah. Kedatangan Tuan Sang, ada apa ya? Tuan San, saya ingat sudah bilang sebelumnya, jangan dengarkan omongan orang jahat. Zhang Lei, hadiah dari saya, suka tidak? Oh, maksudmu bayam yang dikirim ke peternakan itu? Ah, hahaha, bayam. Maksudnya APA? Tuan San, sepertinya Anda belum tahu, asisten baik Anda. Maksud saya, kakak tiri Anda. Sudah hampir mengosongkan perusahaan Anda. Apa yang kamu bicarakan? Tuan San, aib keluarga jangan dibawa keluar. Anda urus dulu urusan keluarga, saya pamit dulu. Beritahu orang di belakangmu. Bersembunyi-sembunyi tidak ada gunanya. Kak, di lantai bawah ada beberapa orang asing, ribut mau ketemu kamu. Lain kali ketuk pintu dulu sebelum masuk. Kenapa, Kak? Jangan-jangan kamu di kantor diam-diam. Tidak serius. Haha, Mereka di mana? saya sudah atur mereka di ruang rapat. Ayo, temui mereka. Oak. Halo, saya Zhang Lei. Halo Dekan Zhang, hari ini saya mewakili. Maaf, tolong bicara bahasa Mandarin, terima kasih. Tuan Zhang, sudah lama mendengar nama Anda. Saya mewakili bos kami. Berani datang untuk membicarakan kerjasama tentang pincuan dan... Pincuan dan, tidak tahu berapa yang Anda butuhkan? Oh, Anda salah paham. Maksud kami adalah ingin membeli formulanya. Tuan Li, kami tidak menjual formula. Saya bisa tawarkan 500 juta atau 700 juta. Bukankah kalian suka uang? Saya tidak peduli sebelumnya, di sini berapapun uangnya saya tidak jual. Sebaiknya Anda tahu diri, pulang saja dari mana datangnya. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika tidak sopan. Tuan Zhang, ada beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan baik-baik. Cheng He, antar tamu. Silakan. Lepaskan kami. Tidak jual resep, main skenario penculikan. Perusahaan Anda terlalu tidak ada batasnya. Tuan Zhang, jam 10, bawa resep ke gedung yang tidak selesai di Dongcheng. Kalau tidak, Baik. apa yang kalian lakukan? Zhang Lei. Zhang Lei, tolong aku. Pak Zhang. Kamu datang tepat waktu ya? Oh, Pak Zhang, kamu datang tepat waktu ya? Resepnya mana? Jangan buru-buru. Kamu benar-benar beruntung ya. Resepnya di sini, ambil sendiri. Hei, Oh sayang. Pak Zhang, orang itu benar. Kamu memang akan menggunakan trik ini. orang itu, siapa sebenarnya dia?
Orang itu juga bilang, keduanya ini katanya adalah orang yang sangat kamu sayangi. Lupa saya. Keduanya ini katanya adalah orang yang sangat kamu sayangi. Aku peringatkan kamu, lepaskan mereka berdua sekarang. Pak Zhang, ini sudah waktunya apa? Kamu masih bercanda di sini? Asyal, Zhang Lei, Zhang Lei. Zhang Lei, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Tolong ambilkan jarum perak untukku. Nah, Ada apa denganmu, Zhang Lei? keahlian medisku hilang. keahlian medis, bagaimana bisa hilang? Bagaimana? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Zhang Lei, jangan sakiti dirimu sendiri. Mungkin hanya karena luka, Zhang Lei, Zhang Lei. Ya Tuhan. Kamu bercanda denganku ya? Kenapa di saat semuanya baru mulai membaik? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit besok? Aku lihat sekarang sudah cukup malam. Bagaimana kalau kita pergi besok saja? Baik, Baik. Dokter Zhang, tolong selamatkan putriku. Dokter, tolong selamatkan putriku. Dia baru tahun. Kakak, coba bangun. Tolonglah, dokter ajaib, rumah sakit bilang sudah tidak bisa diselamatkan. Dia masih sangat kecil, tolong selamatkan dia. Ayahnya adalah seorang sopir. Saya dengar ada dokter ajaib yang bernama Zhang di sini. Mereka khusus menjemput saya dari desa. Bukan saya tidak mau menyelamatkan, tapi saya sedang ada masalah. Dokter ajaib, tolong selamatkan anak saya. Kenapa ini terjadi pada saya? Baru saja kehilangan kemampuan medis. Lalu saya menghadapi situasi seperti ini, tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang harus saya lakukan? Saya punya uang. Dokter ajaib, tolong kasihani dan selamatkan anak saya. Kakak, bangunlah. Tolong selamatkan anak saya, tolong dokter ajaib. Tolong selamatkan anak saya. Zhang Lei. Dokter ajaib. Ini di mana? Ini adalah dunia ilusiku. Senior, kemampuan medis saya sepertinya hilang. Bagaimanapun, dunia ini penuh dengan ilusi dan ketidakpastian. Tetapi hati nurani tetap berada di tempatnya. Buku ini kamu pelajari sendiri, keturunan Zhang, kamu harus ingat. Seorang dokter harus memiliki hati yang baik, tidak boleh terikat oleh kepentingan duniawi. Semoga keturunan ini tetap fokus pada ilmu medis, menyelamatkan umat manusia. Keturunan Zhang akan selalu ingat ajaran senior dokter ajaib. Zhang Lei, kamu bagaimana? Kita di mana? Kita sedang di dalam mobil, menuju rumah sakit. Tidak perlu. Bagaimana dengan ibu dan anak itu? Ruoking? Mereka baru saja pergi. Bantu saya menemukan mereka. Saya ingin menyelamatkan anak itu. Ruoking, saya ingin membuka rumah sakit tradisional Tiongkok. Kamu bisa sendiri? Saya berencana mengajak adik Cheng He bersama. Saya pasti akan memajukan pengobatan tradisional Tiongkok. Ruoking, kenapa kamu datang? Tentu saja, datang untuk memberi selamat kepada Direktur Zhang. Jangan bercanda. Saya sudah mengundurkan diri dari pekerjaan di rumah sakit. Direktur Zhang, saya ingin menjadi perawat kecilmu. Baik, selamat datang, perawat kecil. Kakak, kamu. Apa ada apa? Di bawah ada sekelompok orang yang mencari kamu. Mencari saya? Siapa? Saya juga tidak tahu, cepat ikut saya turun lihat. Ayo. Ada orang? Kakak saya pingsan. Ada orang?
Kalian sedang apa? Lihat, kakak saya pingsan. Tolong selamatkan dia. Ini rumah sakit, tolong tenang, bawa dia ke ruang gawat darurat. Ada masalah? Beritahu saya. Ceritakan. Hari ini kakak saya diserang. Sepertinya cara orang Jepang. Tidak tahu senjata apa yang digunakan, perutnya tertusuk, sangat sakit. Baru saja dia pingsan. Saya mengerti, Cheng He, bawa dia istirahat. Ini pasti tidak sederhana. Jika kita tidak menyembuhkan orang ini, maka ini adalah tindakan terhadap rumah sakit tradisional Tiongkok. Ya, saya tahu. Jadi perawatan ini tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Apakah kamu yakin, Lei? Dengan kamu di sini, tidak masalah, mari mulai. Jarum perak. Apakah perlu ditusuk lagi? Tidak perlu, sebentar lagi dia akan bangun. Pasien sudah bangun, masih sakit di perut? Tidak ada. Terima kasih, Direktur. Tunggu, kamu turun dari tempat tidur, lihat-lihat. Tidak sakit lagi. Bukan Direktur, kamu benar-benar dokter ajaib. Kalau tidak, saya pikir saya akan mati di sini. Saya harus berterima kasih padamu. Tidak usah sungkan, menyelamatkan nyawa adalah tugas kami. Tapi, tadi saudara saya mungkin terlalu ceroboh. Jangan diambil hati. Mengerti? Tapi lain kali datang ke rumah sakit saya. Harap patuhi aturan. Baik, saya akan menghukumnya sekarang. Kakak, kamu baik-baik saja? Dasar anak nakal, saya baik-baik saja. Tapi lain kali datang ke rumah sakit Tianzuo, jangan kasar. Minta maaf pada Direktur, maaf. Sudah, tidak apa-apa. Direktur, terima kasih. Lain kali ada masalah cari saya pergi. Direktur Zheng, bisnis akhir-akhir ini sulit, ya? APA maksudnya? Hanya merasa rumah sakitmu terlalu sepi. Sungguh tidak tega. Siapa kamu? Kamu orang Tianzhuo? Bagaimana menurutmu? Hey, bantu saya cari seseorang. Jangan halangi saya, panggil direkturmu keluar. Rumah sakit tidak bermoral ini, membunuh ibu saya. Kalian sedang apa? Rumah sakit ini tidak bermoral, membunuh ibu saya. Rumah sakit ini tidak bermoral, membunuh ibu saya. Direktur, pasien ini benar-benar belum pernah datang ke rumah sakit kami. Kalian bilang kami membunuh ibu kalian, lalu bisakah kalian jelaskan? Penyakit apa yang menyebabkan kematian ibu kalian? Kanker lambung. Baik. Tangan ini jelas bukan milik orang tua, dan denyut nadinya masih ada. Ternyata ini tipuan. Baiklah, karena teman-teman wartawan juga sudah datang. Maka hari ini saya harus memberikan penjelasan kepada kalian. Kalian bilang ibu kalian meninggal karena kanker lambung, benar? Tapi berdasarkan diagnosis saya tadi, dia seharusnya meninggal karena kanker paru-paru. Ya, benar, kanker paru-paru, kanker paru-paru. Saya salah bicara. Tadi saya sedang menguji kalian. Sebenarnya siapa yang mengirim kalian? Dan yang berbaring ini, jika kamu tidak segera bangun, saya akan menyuruh orang memotong kakimu. Cheng He, ambil gergaji. Baik. Jika kalian masih tidak mau bicara, saya akan menyerahkan kalian ke polisi. Saya bilang, itu Direktur Zheng dari rumah sakit Jeff, yang menyuruh saya membuat keributan. Direktur, apa yang ingin Anda katakan? Maaf teman-teman wartawan, saya harus menangani urusan pribadi. Mohon kalian pergi dulu. Cheng He, tolong periksa rumah sakit Jeff ini. Baik, kakak.
Aduh, rumah sakit Jeff menipu uang pasien dan tidak merawat pasien. Ayo lihat, rumah sakit Jeff menipu uang. Ayo lihat, rumah sakit Jeff menipu uang. Apa yang kalian lakukan? Apa yang Anda lakukan, Direktur Zhang? Bukankah ini yang Anda ajarkan kepada saya? Kamu Zhang Lei. Kamu merebut pelanggan saya dan menekan rumah sakit saya, masih berani datang ke sini? Direktur Zhang. Pertama, saya tidak pernah merebut pelanggan Anda. Kedua, menekan. Saya Zhang Lei tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Ketiga, jika Anda terus membuat keributan seperti ini, saya tidak bisa menjamin bahwa materi penggelapan pajak yang saya pegang ini tidak akan saya serahkan ke polisi. Zhang Lei, kamu memang kejam. Kita lihat saja nanti. Hari ini pukul 9.23, bencana longsor terjadi di daerah pegunungan kota A. Sekarang sudah banyak korban jiwa. Ruoking di kota A belum kembali. Ruoking, kamu di mana? Ruoking. Berhenti. Kak, kamu mau ngapain? Aku suruh kamu berhenti. Turun. Kak, kamu mau kemana? Mau cari kakak ipar kamu. Ruoking, kamu di mana? Halo. Kamu lihat gadis di foto ini? Lihat. Dia di mana? Kayaknya dia lagi sama patroli di atas. Terima kasih. Ruoking. Kamu dengar aku ngomong gak, Ruoking? Zhang Lei. Zhang Lei, kamu di mana? Zhang Lei? Zhang Lei. Ruoking. Ruoking, kamu baik-baik aja? Ruoking, kamu tahan ya, Ruoking. Zhang Lei. Aku kira aku nggak bakal ketemu kamu lagi seumur hidupku. Sudah. Gak apa-apa. Kamu bilang bakal bantu aku dapetin grup San. Keluarga-san. Kamu masih berani sebut? Kamu ini kayak habis manis sepah dibuang. Bunuh kamu. Nggak perlu susah-susah. TAPI. Aku bisa kasih kamu kesempatan lagi, tergantung kamu hargai nggak. Halo, aku mau lapor grup sang bikin obat palsu. Sebar rumor di internet. Jangan lupa sembunyikan alamat IP. Kalian ngapain? Perusahaan kalian dicurigai bikin obat palsu. Kami sekarang mau menyegel perusahaan kalian, silakan segera pergi. Kak, kamu sekarang langsung balik, grup kita kena masalah. Silakan segera pergi. Yichen, ada apa? Kak, pagi ini perusahaan kita dilaporkan. Katanya kita bikin obat ilegal, Kak. Ada juga yang bilang di internet obat kita bagus. Karena kamu pakai ilmu hitam. Cheng He, keluarin semua detail produksi obat kita. Yichen, cari tahu siapa yang ngacau. Kak, yang kamu minta, di sini sudah semua dikeluarkan. Kak, lihat. Wancheng Technology. Ayo, kita temui mereka. Baik. Saya Zhang Lei dari grup Sang. Tolong beritahu Pak San, saya sudah datang. Pak San bilang dia tidak ada, hahaha. Kalau begitu, silakan Anda. Istirahat sebentar.
Kalian berdua selesaikan ini. Saya pikir saya Zhang Lei sudah membuat siapa marah. Ternyata kamu ya, Sunyi. Zhang Lei, kamu datang untuk apa? Sunyi, kamu benar-benar kekanak-kanakan. Kamu pikir dengan melakukan ini, perusahaan saya akan bangkrut? Zhang Lei, kalau bukan karena kamu, keluarga San sudah menjadi milikku. Kamu benar-benar terlalu berhayal. Lihat. Sunyi, kamu diduga melakukan pengumpulan dana ilegal dan penggelapan pajak. Bahkan lebih parah, kamu diam-diam memindahkan harta orang lain. Kamu pikir dengan melakukan ini, kamu bisa menutupi semuanya? Pak Sang, saya salah. Semua itu diperintahkan oleh orang itu, Pak Sang. Siapa sebenarnya orang itu? Orang itu tidak pernah muncul. Saya benar-benar tidak tahu, kamu lagi. Kak Lei, kita makan siang bersama ya. Dengan senang hati. Kak Zhang Lei, saya sudah membuatkan makan siang untukmu. Tapi saya tidak tahu siapa kakak ini. King R, ini Ruo King. Kak Zhang Lei, saya sudah membuatkan iga merah kesukaanmu waktu kecil. Tapi saya tidak tahu kalau kakak Ruo King juga ada. Ah, Ruo King. King R adalah adik tetangga saya waktu kecil. Adik, makan saja iga merahmu. Ruo King, dengarkan penjelasanku. King R, kamu kenapa? Kak Zhang Lei, Lanjutkan. Kak Zhang Lei itu. Minum air. Kak Zhang Lei, saya diusir oleh ayah. Saya tidak punya tempat tinggal, jadi saya datang ke sini. Adik King R, kamu istirahat dulu ya. Kita bicara lagi besok, oke? Kak Zhang Lei, saya diusir dari rumah. Saya tidak punya tempat tinggal. Kita bicara lagi besok, oke? Kak Zhang Lei, Kak Zhang Lei. King R kecil, kamu ada waktu malam ini? Aku ingin mengajakmu makan malam. Baiklah, Kak Zhang Lei. Kakak Zhang Lei ini. King R, aku rasa kamu ada salah paham tentangku. Sebenarnya, tahukah kamu, Kak, aku selalu menyukaimu. King R. King R, dengarkan aku. Aku selalu menganggapmu sebagai adik perempuan terbaik. Apalagi aku sudah punya pacar. Lin Ruo King itu, aku pernah bilang padamu. Dia bukan orang biasa. Aku sudah tahu latar belakang Ruo King. King R, dengarkan aku, kamu masih muda, di masa depan. Zhang Lei, kalau kamu tidak memilihku, kamu akan menyesal. Simbol misterius itu. King R. Bagaimana dengan Yi Chen? Mu Nanqing, pewaris grup MU. 2 tahun lalu baru kembali dari studi di Jepang, ya Kak? Aku dengar dia punya perusahaan komunikasi bernama Cheng Shuo.
Itulah dalang dibalik kebangkrutan keluarga Sang yang mendanai keluarga Jiang. Dulu, Jangan bilang lagi, Yi Chen. Aku sudah tahu. Adikku King Er, kenapa bisa seperti ini? Kamu datang untuk apa? Kenapa kamu tidak pergi makan? Dengan adikmu King Er, paha babi asam manis itu. Jangan marah. Ruo King, mari kita bersama. Kamu bilang, serius? Ya. Ruo King. Aku rasa kebangkrutan keluargaku berhubungan dengan M. Yunan King. Tidak mungkin, dia terlihat sangat mengagumimu. Aku juga tidak tahu kenapa. Kita bisa melangkah lebih dulu, memancing ular keluar. Lalu apa yang perlu aku lakukan? Membutuhkanmu. Enak tidak? Enak kan? Enak? Kamu tidak kedinginan? Ya, sedikit. Lalu, kamu tidak kedinginan, Kak Lei? Mau merasakan kehangatanku? Banyak orang yang melihat. Sudah merasakan suhuku kan? Baiklah, kamu yang paling bersemangat. Lin Ruoqing, wanita Jalang. Berani merebut kakakku Zhang Lei. Aku akan membuatmu menderita. M. Yunan King. Tidak menyangka, kan? Suatu hari, kamu akan jatuh ke tanganku. Apa yang kamu lakukan? APA lagi? Tentu saja melampiaskan amarah. Lin Ruoqing, kamu benar-benar pantas mati. Berani-beraninya kamu mengincar pria yang aku incar. Bukankah Zhang Lei kakakmu? Kenapa kamu bisa menyukainya? Kamu tahu apa? Aku sudah menyukainya sejak kecil. Tapi karena kamu, kakak Zhang Lei, bahkan tidak pernah memandangku, dasar wanita jalang. King Er kecil. Kok Zhang Lei, Zhang Lei, kamu diam. King Er, tenanglah. Kenapa kamu mencintainya? Lepaskan tanganmu dulu. Ah, Kenapa kamu tidak mencintaiku? tenang. Waktu kecil, kamu pernah bilang akan menikahiku. Kenapa kamu tidak menepati janji? Kamu lebih memilih menikahi wanita jalang itu daripada menikahiku. Aku selalu menunggumu. Aku menganggapmu sebagai adik terbaik, adik yang paling dekat denganku. Siapa yang mau jadi adikmu? Aku mau jadi istrimu. Perlu membuatku bangkrut? Membuatku jadi gelandangan? Membuat namaku hancur? Aku melakukan semua ini untukmu. Surat anonim itu kamu yang kirim, kan? Dan Sunyi, kamu juga yang menghasutnya, ya? Aku sudah membersihkan semuanya. Tato kamu mengkhianatimu. Tanpa tato ini, King Er, apa yang kamu lakukan? Tenanglah. tanpa tato ini, Jangan sakiti dirimu lagi.
Kok Zhonglei. Aku sangat menyukaimu, kakak Zhanglei. Semua yang kulakukan adalah untukmu. Kok Zhonglei. Zhanglei. Sudahlah, Ruo King. Sudahlah. Ruo King. Terima kasih atas usahamu. Tidak apa-apa, demi kamu, semuanya layak. Kok Zhonglei. Apa yang akan kamu lakukan? Ini adalah potasium sianida yang sudah aku siapkan sebelumnya. Kok Zhonglei. Sebenarnya aku tahu. Di hatimu tidak ada aku. Tapi aku sangat menyukaimu. Aku bilang pada diriku sendiri untuk tidak terlalu serakah. Asal bisa bertemu denganmu sekali saja sudah cukup. Tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Aku tidak rela hanya menjadi adikmu. Sebenarnya bisa mati dalam pelukanmu. King Er sangat senang. Kok Zhonglei. King Er. Ruo King. Menikahlah denganku. Zhanglei, aku mau. Istri, jangan sibuk, biar aku yang urus. Tidak apa-apa, aku olahraga sedikit. Nakal. Kakak ipar, selamat ya, aku akan jadi ayah angkat. Selamat ya Zhonglei Ruoqing. Ini adalah barang yang aku dan Yichen pilih untuk kalian. Kakak ipar, selamat ya. Terima kasih. Cepat duduk, cepat-cepat duduk. Ayo pelan-pelan. Tidak apa-apa. Ayo, bersulang. Minumannya enak ya. Kalian ngobrol dulu. Apa?